Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata bahwa usai kunjungan ya Anies Baswedan, puluhan baliho Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur dirusak. Benar-benar kacau dan keterlaluan menurut saya pribadi begitu ya. Inilah negara demokrasi kita begitu. Ngapain ketika ada baliho Anies Baswedan dirusak dan sebagainya begitu kan ya. Oknum-oknum seperti ini yang memainkan peran ya, polarisasi yang dibangun ya, kebencian dibangun di situ begitu ya. Walaupun tidak dampak siapa mereka yang melakukan itu, yang penting ini bisa dipidana begitu ya. Bukankah ini semua adalah citra anak bangsa yang kemudian ya yang digagas sebagai premanisme tersembunyi begitu. Dalam artian bahwa orang-orang seperti inilah yang kemudian menjadi sok pahlawan begitu ya. Ini benar-benar keterlaluan orang-orang seperti ini begitu. Kenapa ya? Karena bukankah semua orang punya hak begitu kan? Bukan hanya menciderai lalu kemudian membakar, merobek begitu kan ya. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu. Saya yakin dan saya yakinnya orang-orang yang melakukan seperti ini adalah kedunguannya luar biasa begitu ya. Karena apa? Dia tidak paham terhadap konsep demokrasi hari ini begitu. Kenapa baliho-baliho Anies Baswedan sering dirusak seperti ini? Ya mungkin karena mungkin bisa satu dibayar, karena mungkin satu atas nama rasa kebencian begitu. Kalau itu tidak dibayar, tidak atas nama rasa kebencian, tidak mungkin melakukan ini begitu ya. Katanya sih netral aja, tahu-taunya seperti ini. Ini kacau begitu, apalagi di Jawa Timur ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentarnya usai kunjungan ya Anies Baswedan, puluhan baliho Anies Baswedan di Jember ya dirusak ya. Kenapa begitu ya? Takut atau apa begitu ya? Apakah warga Jatim lebih suka pimpinan oleh penyuka ini? Wah, mungkin rakyat sudah muak coba Abbas introspeksi diri. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Padahal soal baliho aja sudah seperti itu begitu. Apalagi Anies Baswedan menjadi presiden begitu ya. Sayangnya mereka itu pengecut ya, ngerusak baliho sembunyi-sembunyi. Mereka seperti ketakutan, khawatir masyarakat yang kurang yang ngikutin media informasinya. Ya, informasi online jangan sampai tahu siapa Pak Anies dan apa saja prestasinya. Mereka seperti ingin membuatkan informasi kepada masyarakat pelosok. Walaupun orang-orang melakukan seperti itu begitu kan ya, lalu kemudian dibully, lalu kemudian dibakar ya. Masyarakat yaitu semuanya tergantung masyarakat begitu ya. Artinya orang-orang seperti ini pasti oknum, pasti suruhan dan pasti ya dibayar begitu ya. Atau kalau tidak dibayar ya polarisasi kebencian yang dibangun mereka begitu. Sangat memalukan dan rendah adab. Beginilah ya Jawa Timur ya. Ini banyak sekali pro dan kontra tapi tidak semuanya ya. Ayolah saudara warga Jatim, kita jaga persatuan dan kerukunan. Jangan mau pecah belah ya. Kalau nggak suka jangan dirusak, lebih baik tampilkan yang kalian suka. Betul begitu kan. Inilah yang kemudian komentar-komentar netizen ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Kita harus menghormati satu sama lain. Katanya toleransi begitu ya. Kok bisa merusak baliho orang di situ begitu ya. Bahkan ini cermin ketakutan siapa otak perusak baliho tersebut ya. Kampungan, belum pantas berdemokrasi. Ya betul, demokrasi modern seperti ini cara-caranya wah cara-cara kotor. Sudah lama, sudah basi seperti itu begitu. Waktunya sekarang demokrasi modern itu adalah adu gagasan begitu ya, adu otak begitu. Jadi bukan adu kekuatan apalagi menggunakan premanisme begitu ya. Bahkan perbuatan cercelah, berbuatlah yang sopan karena perbuatan sopan cermin kematangan hidup. Betul ya, banyak sekali pro dan kontra di sini ya. Kalau preman jadi relawan gini cara kotor dipertontonkan. Semoga dewasa dalam berpolitik. Banyak sekali pro dan kontra, bayangkan begitu. Kasihan Anies Baswedan ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, usai kunjungan AB ya Anies Baswedan ya, puluhan baliho Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur dirusak. Kenapa ya begitu? Kok begitu takutnya kepada Anies Baswedan begitu? Sejumlah baliho bergambar bakal calon presiden RI Anies Rashid Baswedan dilaporkan rusak saat berkunjung di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wakil Ketua DPD Jember ya David Handoko Seto ketika dikonfirmasi awak media membenarkan adanya pasukan itu ya, perusakan itu. Menurut dia perusakan baliho Anies sebagai bentuk teror ya.
Bahkan ia menyebutkan dan menyatakan perusakan baliho justru menandakan bahwa sosok Anies Baswedan sulit diserang secara vulgar ya. Hal itu semakin menguatkan moral relawan dan partai pengusung untuk memenangkan Pilpres di 2024 mendatang. Betul begitu. Kenapa kok masih takut kepada Anies Baswedan kalau surveinya nomor pertama begitu kan, apalagi Pak Ganjar di situ begitu. Inilah pasti orang-orang yang kemudian bisa dibayar, bisa orang di suruhan orang, bisa polarisasi kebencian yang dibangun mereka kepada Anies Baswedan, bisa saja hanya ikut-ikutan begitu. Kasihan sekali begitu ya. Tidak punya narasi dengan dengan rasional begitu, tapi tiba-tiba melakukan itu. Kasihan banget begitu ya. Kami semakin bersemangat karena kami bersama Anies Baswedan tidak pernah takut menghadapi teror yang dilakukan siapapun. Terlebih lagi teror dari pecundang yang biasanya sembunyi setelah merusak. Betul begitu ya. Makan baliho Anies yang mengalami perusakan berada di sepanjang jalan menuju arah Bandara Nota Hadinegoro ya. Menurut David ya, perusakan itu cenderung disengaja karena Anies memang penumpang pesawat saat ke Jember. Anies naik pesawat dari Jakarta ke Jember hari Sabtu tanggal 6 Mei, kemudian pulangnya hari Minggu ya tanggal 7 Mei juga naik pesawat. Karena kalau yang dirusak sekitar bandara berarti ada yang sengaja melakukan itu meskipun pelakunya pecundang ya, tugas David. Bahkan berdasarkan hasil penelusuran David ke lokasi terdapat sekitar 20 baliho yang dirusak. Sekarang tengah dilakukan perbaikan dan pemasangan baliho baru. Padahal baliho-baliho itu dibuat oleh relawan bersedia menyumbang ya untuk mengempanyakan Anies. Mereka kami imbau agar tetap tenang dan tidak sampai membalas perusakan agar ya peraga kampanye calon lain. Kami tetap berada para kampanye baik-baik saja, tegas anggota DPRD Jember itu. Sebagaimana diketahui safari politik Anies ke Jember bersamaan dengan kedatangan baca pres yang diusung PDP Ganjar Pranowo, kendati ya kedua ya kandidat melakukan kegiatan dalam bentuk maupun tempat yang berbeda. Artinya apa? Artinya kalau memang ini adalah sebuah kotor ya yang dilakukan dengan cara-cara kotor seperti ini dan teror, wah ini kacau banget kepada bangsa kita begitu. Inilah orang-orang seperti ini mencederai demokrasi kita begitu. Dia tidak paham demokrasi, dia mungkin paham hanya finansial dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Kok bisa ya ada orang seperti itu melakukan seperti itu begitu ya. Walaupun dibayar berapapun mungkin tidak cukup satu hari yang ia makan begitu. Jadi kalau memang ada perusakan seperti ini cara-cara demokrasi yang kotor begitu ya. Tidak perlu kita tiru hal seperti itu begitu. Sekarang ini adalah demokrasi modern. Artinya apa? Demokrasi modern itu lebih mengutamakan gagasan kita ya, visi kita ya, lalu kemudian prestasi kita begitu. Bukan mengadu terhadap kebencian, polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu. Wah, ini kacau begitu. Bayangkan begitu ya. Dengan baliho aja seperti ini ya dirusak begitu. Bayangkan apalagi Anies Baswedan menjadi presiden nanti begitu kan. Wah, ini tambah kecewa dan sakit hati begitu ya. Kalau menurut saya pribadi secara demokratis sebenarnya ya ini mencederai demokrasi begitu. Ini kacau dan memalukan ya. Kalau bisa ini orang-orang seperti ini ditindak begitu kan ya, siapapun pelakunya begitu ya, agar tidak merembes kemana-mana begitu. Dan saya yakin-yakinnya relawan-relawan Anies Baswedan tidak pernah membalas hal itu, apalagi ada berseleweran ya, lalu kemudian baliho-baliho lawan-lawan mereka begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.